Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, hari ini kita bisa bersilaturahim melalui media virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda, anak kelas 6 yang Bapak cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Al-Islam ya. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk di bab yang pertama tentang surat-surat pilihan dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 surat yang kita akan bahas secara umum, yakni Al-Infitor, At-Takwir, dan Surah Abasa. Namun karena ini pertemuan yang pertama, kita hanya akan membahas 1 surat saja ya, yakni Surah Al-Infitor. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, Ananda mampu untuk menyebutkan arti dari ayat-ayat Surah Al-Infitor tersebut, dan yang kedua menyebutkan isi kandungan dari Surah Al-Infitor. Baik, sebelum kita masuk ke ayatnya, Bapak akan sedikit menerangkan cerita singkat atau informasi yang bisa kita peroleh dari surah ini ya. Jadi nama Al-Infitor ini bisa kita lihat diambil dari ayat yang pertama ya, Al-Infitor yang artinya terbelah ya. Nah, surat ini terletak di urutan surah yang ke-82 dan terdiri atas 19 ayat. Kemudian surah Al-Infitor ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Apa itu golongan surah Makkiyah? Golongan surah Makkiyah adalah golongan surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Begitu. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama surah Al-Infitor ya. Nanti Bapak akan bacakan, kalian simak, dengarkan, setelah selesai baru kemudian mengikuti apa yang Bapak bacakan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang mari kita lihat arti dari ayat per ayatnya supaya Ananda bisa memahami apa sih maksud Allah menurunkan surah ini.
Baik, yang pertama, idas sama'u fatorat, apabila langit terbelah. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, wa idal kawakibu tasar, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Yang ketiga, wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idal kuburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Nah, ayat ketujuhnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Ya. Ayat 9-nya, kalla bal tukadzibuna biddin, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, ya. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu, ya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, yaitu pada hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maha benar Allah yang maha agung. Baik, anu sekalian yang Bapak cintai karena Allah, sekarang mari kita pelajari apa sesungguhnya isi kandungan dari surah ini. Apa maksud Allah menurunkan surah ini? Baik, kita baca di halaman ke-8. Dalam Quran surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang sangat mendalam untuk kita semua sebagai hambanya. Ya. Yang pertama, gambaran hari kiamat dalam surah Al-Infitar, ya. Itu luar biasa, sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Langit waktu itu terbelah, ya. Bintang-bintang berjatuhan, air laut meluap ke daratan, dan kuburan-kuburan dibongkar. Insya Allah, ya. Diceritakannya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat supaya timbul rasa takut pada diri manusia, sehingga terdorong untuk kemudian berbuat kebaikan, beramal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Rasul, dan sesungguhnya bekal terbaik untuk perjalanan pulang menuju Allah adalah at-taqwa. Ma huwa taqwa?
Apa itu takwa? Bimtisali awamirih wajtinabi nawahi. Senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang Allah larang untuk kita kerjakan. Masya Allah. Yang kedua, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, ya, diciptakan dalam keadaan sempurna. Beda dengan tumbuhan, beda dengan hewan. Apa letak kesempurnaan manusia? Jawabannya ada dua. Pertama, manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati atau jiwa. Kedua hal inilah yang membedakan kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, mari bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan ini dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang semampu kita. Yang ketiga, kehidupan manusia di dunia ini haruslah diupayakan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kenapa? Karena semua perbuatan manusia sesungguhnya dicatat oleh malaikat-malaikat yang senantiasa ada hadir di sekeliling kita, akan siap mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan buruk manusia, ya, kiraman katibin, kata Allah, yang mulia lagi senantiasa menuliskan amalia kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan sampai ketika malaikat mencatat perbuatan buruk yang paling banyak dicatat, ya, ketika ada orang yang senantiasa berbuat buruk, maka celakalah bagi dia. Kenapa? Karena keburukan tersebut akan dicatat sedetail mungkin. Tidak ada satupun keburukan yang tertinggal, ya, karena malaikat mempunyai kewajiban mencatat seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjerembab dalam maksiat dan perbuatan dosa. Yang keempat, orang beriman yang tunduk dan patuh terhadap Allah nanti, ya, kelak akan dimasukkan ke surganya Allah. Sebaliknya, orang yang senantiasa berbuat keburukan, maksiat, menentang syariat Allah, kelak akan dimasukkan ke seburuk-buruk tempat, yakni neraka jahanam. Wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Dan yang terakhir, pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong orang lain, ya. Jadi hanya diri mereka sendiri yang mampu untuk menolong diri mereka. Dengan apa? Dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Kesempatan hidup di dunia digunakan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sampai terlambat. Ketika kiamat tiba, maka tidak ada lagi kesempatan untuk manusia berbuat kebaikan. Oleh karena itu, anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari pergunakan waktu yang tersisa ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hal-hal positif. Jauhi hal-hal yang Allah larang, jauhi hal-hal yang tiada mendatangkan manfaat bagi kita. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarakahu ma la ya'ni. Salah satu ciri dari kebaikan keislaman seorang manusia adalah meninggalkan hal-hal yang tiada mendatangkan manfaat untuk kita, baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, ya. Mudah-mudahan setelah kita membaca surah Al-Infitur ini, hati kita tergerak untuk kemudian bertaubat, menginsafi semua perbuatan kita, dan dengan semangat yang membara, mari kita kerjakan kebaikan-kebaikan sehingga Allah layak untuk menyebut kita sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.